ya. Stroke ini betul-betul seperti orang katakan bukan cuma jantung yang membunuh secara diam-diam, silent kill. Waktu saya baca banyak artikel, ini juga termasuk salah satu Bapak dan Ibu. Nah, caranya seperti apa sih? Ada nggak sih orang muda yang kena stroke? Dulu kayaknya nggak ada. Rata-rata yang stroke itu biasanya orang-orang yang sudah di atas 60 tahun, 50-60 tahun. Tapi sekarang kayaknya banyak Bapak dan Ibu. Saya pernah dengar teman-teman dari suami saya, teman saya, si A, si B, 2 hari lalu saya baru dengar, dia kena stroke loh. Usianya sama dengan saya karena teman sekolah, baru usia 50 lebih. Wow, kita mengerikan kalau kasus seperti kenapa? Ini adalah usia masa produktif Bapak dan Ibu. Kasihan banget kalau keluarganya tidak siap, tidak ready. Dengan apa? Karena pengaruh, kalau stroke ini kan pengaruhnya tuh besar banget, gerak dan lain sebagainya. Nah, kita belajar dari dokter Anna ya. Siang hari ini saya nggak akan panjang lebar lagi untuk memperkenalkan, ini adalah Dokter Ferry Lasemawati. Jadi saya persilakan Dokter Ferry untuk bisa sebagai moderator memperkenalkan tentang latar belakang dari Dokter Anna. Silakan Bu Ferry. Wow, saya cari Dokter Ferry dulu ini di mana. Sebentar ya, mungkin unmute lagi begini. Dokter Ferry. Dokter Ferry. Nah, Bu Ferry kemana ini? Oke, Dokter Ferry kemana ini? Keluar ya? Oh, ini ada nih. Sebentar Bapak dan Ibu. Bu Ferry, sudah bisa dengar suara saya, Bu? Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Belum di mute. Ya, silakan, Bu. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara Moritz Community di pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar banyak dari Dokter Anna mengenai judulnya tadi kan, stroke di usia muda. Karena kita tahu stroke itu kalau sampai terkena, nah itu ibaratnya tanda petik gitu ya, dunia sudah runtuh gitu ya, Dokter Anna ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan Dokter Anna, lahir di Jogja tanggal 2 Agustus tahun 62, dan beliau lulusan dari FKUI tahun 89 sebagai dokter umum, kemudian mengambil spesialis neurologi juga di FKUI, lulus tahun 2000. Kemudian tahun 2012 mengambil pendidikan TMS di Harvard University, USA. TMS itu adalah transcranial magnetic stimulation, jadi stimulasi otak dengan medan magnet nih, jadi secara transkranial. Beliau juga mengambil beberapa pendidikan di berbagai negara dan juga di Indonesia, serta beliau aktif sebagai pembicara di mana-mana juga ya. Kemudian tahun 2017 mengambil pendidikan di Singapura dan Malaysia, dan juga seminar di beberapa negara di Asia dan Amerika serta Eropa. Jadi Dokter Anna ini kalau dibilang ilmunya tuh udah segudang ya Dok. Jadi Bapak dan Ibu jangan malu-malu untuk bertanya, explore aja semua yang ingin diketahui melalui Dokter Anna. Saya rasa sekarang langsung saja Dokter Anna untuk melaksanakan presentasinya supaya kita bisa belajar banyak. Silakan Dokter Anna. Terima kasih Dokter Ferry, terima kasih Bu Sonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya lihat ada partisipan hampir 60 lebih ya, Dokter Ferry. Ya, 67. Alhamdulillah. 67 ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi, jadi bisa banyak yang bisa memberikan informasi untuk yang lainnya. Jadi mungkin ini informasinya biar bisa berantai. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke, ya, hasil pembicaraan saya dengan Ibu Ferry dan Dokter Ferry dan Bu Sonya, kita coba membahas tentang stroke usia muda. Mungkin banyak orang begitu dengar istilah stroke rasanya kayak tadi benar, dunia seperti runtuh gitu ya. Padahal kan dunia kan tergantung bagaimana kita bisa bersikap dan mengatasi ya Dok. Iya. Ya, mungkin slide selanjutnya. Ya, ini stroke itu seperti kayak ruwet gitu ya, kayak pembuluh darah di otak, mungkin rasanya kayak ruwet gitu ya. Padahal sih sebenarnya urusannya kan cuma kayak betulin jalan yang rusak ya.
Jadi jalanannya tertutup ya, buntu, sumbatan, ataukah dia pecah jalanannya ya, rusak. Jadi sebenarnya sih hanya seperti sesimpel itu, tapi ternyata tidak gampang dengan pembuluh darah otak yang begitu ruwet ya. Dan banyaknya fungsi-fungsi di dalam otak itu yang bisa terkena kalau satu terjadi sumbatan pada salah satu atau jadi gangguan pada pembuluh darah otak ya. Mungkin kita bicarakan definisi stroke dulu, slide. Ya, definisi stroke mungkin terbaca ya mudah-mudahan. Adalah satu penyakit pembuluh darah otak yang dulu orang bilang sebagai cerebrovascular accident atau sekarang disebut sebagai cerebrovascular disease atau CVD. Berdasarkan definisi dari WHO, stroke adalah keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa adanya gangguan. Tadi saya lihat ada yang medis dan ada yang non medis ya. Jadi saya campur aja Dr. Ferry ya. Iya, boleh. Jadi ada defisit neurologi atau satu gangguan neurologi bisa setempat atau bisa vokal atau bisa juga menyeluruh. Menyeluruh misalnya berupa gangguan kesadaran, kejang ya, itu kita sebut sebagai global. Vokal tuh mungkin bisa nanti kita jelaskan bisa seperti muka saja kena atau bicara saja gitu ya. Lidah ya seperti itu. Dan keluhan ini bisa memberat ya lebih lama daripada 24 jam. Dan bisa menyebabkan bahkan bisa menyebabkan kecacatan atau kematian. Dan penyebabnya adalah vaskuler karena kalau penyebab lain itu kita tidak kategorikan sebagai stroke yang merupakan gangguan vaskuler ya. Nah, stroke ini terjadi ya tadi nanti kita akan jabarkan bahwa adanya penyumbatan pada pembuluh darah otak ataupun adanya pecahnya pembuluh darah. Saya tidak terlalu membahas tentang patofisiologi atau mungkin perjalanan penyakit dok ya. Karena saya pikir ini kan audiensnya ada yang dokter, ada yang para medis, mungkin ada yang non medis bahkan ya. Saya tidak bisa mematok kira-kira audiensnya siapa, sehingga saya bicaranya mungkin tidak terlalu awam, tapi juga tidak awam 100% ya. Nah, akibatnya sebagian dari otak itu tidak mendapatkan pasokan darah. Jadi saya analogikan ada satu jembatan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain yang mengantar suplai makanan misalnya. Pada saat terdapat sumbatan atau misalnya ada batu besar di tengah jembatan gitu ya, nah itu pasokan itu tidak jalan tadi ke satu daerah itu, atau mungkin malah jembatannya runtuh misalnya kalau perdarahan juga tidak terdapat pasokan pada terutama oksigen dan makanan yang nutrisi yang diperlukan ke area tertentu di otak, sehingga nanti akan terjadi proses kematian jaringan atau kematian sel. Slide selanjutnya. Nah ini tadi ya stroke ya, kita lihat disebut sebagai dulu namanya cerebrovascular accident, sekarang cerebrovascular disease ya. Jadi intinya adalah suplai darah itu ke daerah tertentu terganggu. Ya dia bisa tersumbat atau bisa ini. Nanti kita bicara ada istilah untuk mempermudah orang awam mengenali gejala stroke ya dengan istilah. Kalau di luar negeri namanya FAST. Nanti kita ada di slide berikutnya. Ya ada yang mengatakan mulai dari gangguan penglihatan sampai kelumpuhan yang orang ngerti kalau kelumpuhan sebelah ya. Kemudian susah bicara sampai ke asimetris pada bagian tubuh ya, mulai dari wajah sampai bagian tubuh. Slide. Nah ini gejalanya ya, yang di bawah kita lihat FAST atau FAST itu mereka mengistilahkan kalau di luar pakai FAST, di Indonesia nanti pakai istilah lain ya. Jadi F itu adalah apakah wajahnya terlihat simetris atau tidak. Kemudian tangan, apakah tangan itu satunya jatuh ya atau drift down. Kemudian apakah bicaranya seperti aneh kedengarannya? Bisa juga dia seperti tidak lancar, bisa juga seperti ngomong tapi meracau, tidak jelas kata-katanya. Itu speech. Kemudian time itu adalah waktu yang kita berkejaran dengan waktu, makanya disebut sebagai call 911. Ya, karena mereka bekerja dengan waktu untuk menyelamatkan daerah yang masih bisa diselamatkan. Daerah di otak ya. Nah, gejala stroke ya tadi mati rasa pada bisa tidak selalu lumpuh, bisa juga baal ya. Baal pada tangan atau pada wajah satu sisi biasanya kiri atau kanan. Nah, otak itu memberikan suplai itu ke tangan dan kaki itu menyilang. Jadi kalau sebelah kanan bagian otak yang terkena atau tersumbat itu kenanya adalah di tangan dan kaki kiri. Demikian juga kalau di kiri yang kena, di otak bagian kiri yang kena itu terkenanya di bagian tangan dan kaki kanan. Nah, masalahnya kalau terjadi gangguan bicara, itu mengenai otak kiri umumnya. Karena kita rata-rata, mungkin kita bisa bilang lebih dari 70% ya. Kita adalah right-handed.
right-handed dominant, artinya kita menggunakan tangan kanan atau cekat tangan kanan. Dan itu biasanya yang kena adalah otak kiri, dan otak kiri adalah pusat bicara. Jadi kalau secara umum ya, tidak selalu ya, secara umum banyak. Kalau dia kena daerah yang cukup luas di sebelah kiri otak, terjadi gangguan bicara ya. Nah, selain dari gangguan bicara juga terjadi seperti kebingungan ya, aneh, orangnya seperti bingung gitu ya. Terus dia nggak ngerti pembicaraan itu apa, jadi tidak selalu harus tidak bisa bicara ya, dia kadang-kadang nggak ngerti orang lain itu bicara seperti apa. Bisa juga gangguan penglihatan, terus kemudian seperti orang sempoyongan atau pusing atau kehilangan keseimbangan atau kehilangan koordinasi. Slide selanjutnya. Ini tadi FAST ya. FAST itu untuk, jadi gampang mengingat ya, FAST, kita harus cepat. Gitu ya. Jadi jangan tunggu nanti dulu, tunggu mobilnya dulu, tunggu ininya dulu, tunggu ini. Kita akan golden periodnya atau waktu yang berharganya bisa lewat ya. Jadi FAST itu jelas banget, FAST, arm, speech, dan time. Time di sini penting banget. Kalau tidak ada time berarti cuma fast saja ya. Jadi face tadi mencong kita lihat ya gambarnya, slide-nya saya nggak tahu. Pakai kursor apakah kelihatan ya? Kita lihat mulutnya miring satu sisi ya, sisi kiri. Berarti sudut mulutnya, sudut matanya berarti yang kena adalah sebelah kiri. Kemudian tangannya yang kiri itu drop down, jadi jatuh. Bahkan nanti kalau dia jalan itu ayunan tangannya hilang. Jadi ayunan tangannya tidak muncul itu. Ya, nanti beda dengan orang Parkinson. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh saya jelaskan perbedaannya dengan Parkinson. Nah, ini jadi nggak ada ayunan, jadi kayak diem aja dia kalau jalan, dan dia tuh jatuh ya, mungkin bahunya turun sebelah. Gitu. Kemudian ketiga adalah bicara. Bicaranya tidak jelas ya, jadi kan bicara menggunakan lidah dan beberapa otot-otot di rongga mulut ya, jadi bicaranya terganggu. Kemudian yang paling penting adalah time, ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Time ini adalah saat yang penting, bahkan mereka di luar negeri itu sampai membuat time call 911. Artinya ketemu satu gejala atau mungkin mirip-mirip gejalanya tadi langsung call 911 supaya ambulans akan datang menjemput ya. Slide. Nah, kalau di Indonesia kita pakai istilah segera ke rumah sakit ya. Jadi kalau tadi kan pakai FAST ya, FAST. Kalau di Indonesia kan menjadi ya FAST tadi menjadi segera ke rumah sakit. Jadi segera ke rumah sakit, senyumnya tidak rata, tadi miring, gerakan badan itu asimetris, G-nya, bicara pelok, ra-nya, kebas satu sisi tubuh, ke-nya, rabun, ambil ra-nya, ke segera kembali kita sebenarnya mungkin ya, ke R-nya itu ada rabun, RS itu adalah sakit kepala ya. Jadi RS sakit kepala hebat ya. Jadi ini yang dipakai di Indonesia, adanya senyumnya tidak simetris, ya mungkin bisa dikusulkan sini ya. Ke mencong satu sisi, kadang-kadang dia ada gangguan menelan juga seperti tersedak. Air minumnya tuh menetes pada satu sisi biasanya. Kemudian gerakan separuh anggota tubuhnya melemah tiba-tiba. Ya, kemudian bicara pilu atau tidak bisa bicara atau tidak mengerti atau bahkan bicara tidak nyambung. Slide selanjutnya. Nah, umumnya biasanya stroke itu selalu tadi seperti Dr. Ferry dan Bu Sonia sudah jelaskan, identiknya dengan usia tua ya. Ya kita lihat itu mungkin sudah 70 lebih kali. Sudah opa-opa ya. Jadi identiknya adalah dengan age. Kalau sudah dengan age, kita nggak bisa bicara soal preventif ya, karena semakin tua usia kan semakin besar risiko pada pembuluh darah atau pada organ-organ seperti jantung dan organ-organ pembuluh darah ya. Nah, jadi kalau AIDS itu ya agak sulit ya memang pada usia tua 70-80 tahun kita melakukan tindakan preventif memang agak susah. Nah, kemudian satu lagi adalah ras. Ras artinya pada pria itu frekuensinya akan lebih besar daripada pada wanita. Itu juga akan susah kita intervensi. Tapi kalau pada faktor-faktor yang bukan ras dan bukan usia, itu bisa kita lakukan intervensi. Seperti pada stroke dengan usia muda. Mungkin usia 30, ada usia 30 sudah stroke ada. Teman saya menangani usia yang di bawah 30, kalau saya belum pernah ya. Saya termuda itu sekitar 40 ya. 40 hampir 30 lebih hampir 40 ya, itu yang saya pernah tangani tapi tidak berat, stroke-nya ringan lah ya kalau orang bilangnya.
Nah, itu pernah, jadi usaha yang jauh banget, padahal dulu teori kita adalah stroke itu pada usia-usia di atas 70, 65, 70 tahun ya. Itu sudah mesti hati-hati. Tapi sekarang usia lebih muda ternyata masih ada kemungkinan stroke ya. Tadi kita akan bahas kemungkinannya apa aja sih, kenapa usia muda itu kok masih bisa kena stroke ya. Slide. Ini kita lihat bahwa stroke can happen at any age. Jadi bisa aja pada usia-usia dewasa muda, ya, bahkan ya remaja, dewasa muda, ya bahkan dewasa ya sampai yang lanjut ya. Jelas itu bisa menimpa dengan faktor penyebab yang pasti berbeda-beda ya. Slide. Nah, kita lihat kalau tadi berarti stroke itu tidak datang dengan sendirinya, tapi tidak ujuk-ujuk gitu langsung stroke gitu ya. Orang nggak ada apa-apa terus tiba-tiba stroke, ya pasti ada apa-apa, nggak mungkin tidak ada penyebabnya. Kata orang tidak mungkin ada api, kalau ada asap pasti muncul, pasti ada api ya. Nggak mungkin mendadak tanpa api terus muncul asap gitu. Jadi ada faktor risiko penyebab terjadinya stroke. Yang pertama, 50% dari stroke berhubungan dengan hipertensi, paling banyak itu hipertensi memang. 25,8% itu, ini saya ambil dari Permenkes ya, dari data dari Menkes. 25,8% penduduk menderita hipertensi. Kemudian 1 dari 5 kasus stroke itu berhubungan dengan diabetes. Ini sudah trennya sudah mulai naik lagi gitu, dibanding hipertensi ya. Jadi bahkan 2,1% penduduk itu di atas 15 tahun menderita diabetes. Bahkan diabetes pada anak-anak sekarang udah mulai banyak ya. 1 dari 4 kasus stroke berhubungan dengan LDL yang tinggi, kolesterol ya. Kalau selama masih bisa dibalas dengan HDL itu masih cukup bagus ya. Tapi dia biasanya LDL-nya tinggi, HDL-nya akan rendah. Terus sekitar 15,9% memiliki kadar LDL yang tinggi. Kemudian gangguan irama jantung itu juga punya peranan yang penting, itu fibrilasi ya. Kemudian gangguan fibrilasi, gangguan pada atrium dan gangguan irama jantung yang tidak teratur itu 1 dari 5 kasus stroke. Jadi sekitar 1,5% penduduk itu biasanya menderita penyakit gangguan koroner yang nanti biasanya suka diikuti dengan gangguan irama jantung. Slide. Jadi ini beberapa risk factor ya. Tadi kalau saya lihat yang age mungkin bisa dikursor ya. Usia, ini gambarnya tidak jelas ya, mohon maaf ya. Usia kita lihat itu memang kalau usianya tua itu mau tidak mau itu memang sudah jadi faktor yang tidak bisa kita intervensi ya. Tidak bisa kita lakukan tindakan preventif apa-apa karena makin tua usia makin besar resikonya. Nggak mungkin orang 90 tahun kemudian akan sama dengan orang umur 20 tahun atau 30 tahun, tidak mungkin. Itu dari sudut age ya, dari sudut ras juga begitu ya, bukan ras, apa namanya, jenis kelamin juga begitu ya. Kemudian adanya family history itu juga punya peranan walaupun tidak besar. Artinya keluarga yang punya riwayat TIA atau pernah ada riwayat stroke atau etnik tertentu itu akan menyebabkan mudahnya terjadinya stroke ya. Seperti pernah ada penelitian di daerah Sumatera Barat ya, seperti itu. Jadi mungkin karena pola makan ya, atau karena memang faktor apalagi mungkin faktor gen ya, saya tidak tahu penelitian detailnya. Dia bisa sebagai faktor resiko. Kemudian yang resiko yang mayor adalah tekanan darah tinggi, high blood pressure, kemudian gangguan jantung itu juga resiko mayor. Kemudian diabetes itu juga resiko mayor. Dan satu lagi merokok itu juga masuk risiko mayor. Tapi ada yang bilang, loh saya ngerokok kok nggak kena stroke ya? Ya, kita nggak pernah bisa tahu kapan serangan itu muncul ya. Kapan sumbatan itu atau pembuluh darah itu pecah ya. Jadi kalau kita mau bicara risiko kan bisa kena, bisa juga tidak. Jadi 4 yang di kanan itu adalah risiko mayor. Yang lain itu masuk dalam risiko minor seperti obesitas, kemudian kontrasepsi oral, kemudian kita pernah menderita juga, itu risiko juga. Kemudian minum ya, atau minum alkohol ya. Satu lagi inaktivitas, itu seperti contohnya kayak gambarnya bekicot ya. Artinya lamban gitu ya, artinya nggak ada aktivitas ya, nggak ada gerakan. Sekarang kan gerakan itu tidak harus olahraga, tapi dengan pengukuran langkah kaki juga termasuk dalam aktivitas ya. Slide. Ya, kita lihat tekanan darah. Tekanan darah itu dia akan mempengaruhi, ada yang secara genetik ya. Faktor risikonya bisa secara genetik ya, DNA itu. Kemudian dia biasanya mengenai orang yang usia tua, obesitas, dan pada wanita kita lihat 40%, pada pria 60%. Artinya hampir 1,5 kali ya.
pada pria, bahkan ada yang bilang penelitian yang bilang 2 kali lipat. Kemudian gejalanya cepat capek, kemudian ya yang ini yang ada yang berapa yang dilarang, yang dianjurkan, maaf, seperti makanan yang sehat, tadi kita juga akan bahas itu sedikit ya. Kemudian exercise, setelah itu rutin, mau jalan kaki, mau cycling, mau jalan santai, mau langkah kaki ya. Kemudian jangan rokok, jangan minum minuman ya. Kopi juga jangan terlalu, ya sekali-sekali, kalau seminggu sekali itu nggak apa-apa ya. Jangan rutin pagi sore ya. Itu adalah beberapa yang kalau pada tekanan darah sebagusnya dihilangkan ya, dicoba dilimitasi ya. Slide. Nah ini kolesterol ya, kalau kita kolesterol kita lihat peranan kolesterol itu cukup peranan walaupun nanti dia tidak berdiri sendiri, tapi dia biasanya berkait dengan adanya tekanan darah ya, adanya peningkatan tekanan darah ya. Nah, ada beberapa makanan yang mengandung kaya dengan kolesterol, tapi ada juga yang kolesterolnya tinggi, HDL-nya yang tinggi ya, pada makanan tersebut. Makanan itu dibawa tadi dari mengandung HDL atau orang bilang sebagai kolesterol baik ya, mungkin yang dokter atau para medis ngerti ya istilah ini. Kemudian yang low density lipoprotein itu yang kolesterol jahat. Ya, LDL terlalu banyak itu akan menyebabkan terjadinya penyumbatan atau plak pada dinding pembuluh darah ya. Kemudian akibatnya pasukan darah ke otak itu biasanya mengalami gangguan. Nah, kalau dia lepas, gumpalan darah yang di pembuluh darah tadi lepas, itu bisa dari daerah jantung lepasnya, bisa juga dari pembuluh darah di leher, misalnya paling sering. Ya kita lihat gambarnya, maaf ya, bisa dikursor mungkin yang di leher, ditandain ini yang di leher. Ya maaf, sorry. Ya kita lihat yang di leher ya, itu juga bisa terlepas gumpalan darahnya itu, dan dia akan menyumbat, mengikuti aliran darah, dia akan menyumbat di otak, mencari diameter yang pas dia untuk nyumbat ya. Kemudian bisa juga dari jaringan otak itu sendiri. Misalnya dari bagian otak tertentu dia nyumbat ke bagian otak yang lain. Itu juga bisa terjadi ya. Jadi kita tadi sudah jelaskan faktor risikonya ya, tadi yang mayor adalah hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus. Ya, kemudian ada yang menganggap merokok juga sebagai faktor risiko mayor. Yang lain-lainnya adalah peningkatan hiperlipidemi ya, atau kolesterol. Kemudian usia juga risiko. Kemudian jenis kelamin, obesitas, dan kurang gerak, kurang aktivitas atau kurang olahraga. Gejalanya macam-macam ya, tergantung dari gejala yang muncul atau penyebab tadi ya, entah dari hipertensi atau jantung atau diabetes ya. Kemudian pencegahannya ya tadi banyak, nanti kita akan bahas ya pencegahannya sesuai dengan faktor risiko yang terjadi. Makanan-makanan juga dianjurkan banyak mengandung kalsium, folat, antioksidan. Ya, kemudian makanan yang kaya dengan serat itu juga dianjurkan, dengan kaya dengan mineral ya, selain dari kalsium dan folat tadi. Kemudian beberapa produk-produk kedelai, makanan yang kaya mengandung omega 3 dan seperti salmon, makarel, tuna, dan lain-lain. Slide. Ya, ini kalau pada usia muda ada juga kasus jantung selain dari gangguan irama jantung. Kita lihat sebelah kiri adalah gangguan irama jantung. Kita sebut sebagai atrial fibrilasi. Ya, maaf saya tidak terlalu detail menjelaskan soal atrial fibrilasi ya, karena itu agak istilahnya medis ya, medis sekali ya. Mungkin sepintas saja saya jelaskan soal denyut jantung yang tidak teratur itu. Kemudian yang sebelah kanan adalah adanya celah antara jantung kiri dengan jantung kanan atau patent foramen ovale, sehingga darah itu bisa bercampur dan bisa mudah mengalami sumbatannya. Ini juga menyebabkan stroke yang pada usia muda. Slide. Sekarang kita yang cukup, mulai tadi saya bilang mulai cukup banyak selain dari darah tinggi adalah adanya diabetes atau gangguan sakit gula ya orang bilang ya, orang awam ya. Nah, diabetes itu banyak kan yang tipe 2. Nah, diabetes ada yang tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 ada faktor history family atau genetik ya kita bilangnya. Sedangkan yang tipe 2 itu lebih yang didapat. Jadi munculnya pada usia-usia yang dulu sih umur 50 tahun, 55 tahun baru muncul. Tapi sekarang trennya tuh tadi saya bilang, anak-anak juga ada yang menderita diabetes. Jadi kalau jadi makin lama makin penyakit jadi makin lebih muda ya. Nah itu ada berpenyebabnya, misalnya stres ya, kita lihat nanti saya akan banyak
soroti soal stres karena ini yang kita bisa lakukan intervensi. Kemudian bad eating habit itu banyak terkait dengan stres dan pola pikir dan cara hidup kita. Dan tidur yang salah atau tidur yang kurang itu juga sangat berpengaruh. Slide. Komplikasi dari diabetes sebenarnya paling banyak adalah jantung. Paling banyak adalah ginjal. Makanya sekarang kan kita lihat bahwa orang dengan cuci darah makin banyak ya. Karena ada komplikasi utamanya pertama adalah ginjal. Kedua pada mata itu katarak yang paling sering ya. Terus katarak juga banyak sekarang. Itu baru kemudian stroke ya. Kemudian problem kaki misalnya kesemutan di kaki atau gangguan yang lain di kaki. Kemudian baru gangguan di daerah mulut ya. Slide. Ini kurang jelas ya. Stres itu saya agak jelaskan stres. Orang menganggap stres itu ya udah jangan stres ya. Tapi saya melihat stres itu sebagai sesuatu yang menarik ya, menarik sekali kalau di bidang neurologi, apalagi di bidang neuroscience sendiri sekarang. Saya tidak pernah bisa menganjurkan orang untuk jangan stres. Ya, Dr. Ferry ya, khususnya. Nggak mungkin kita bilang jangan stres, aduh keluar Jakarta, keluar rumah satu meter aja udah stres ya. Jalanan macet, polusi, aduh gimana nggak stres ya. Jadi nggak ada istilah jangan stres. Istilahnya adalah manage the stress atau stress management. Itu udah kunci dari keberhasilan untuk mengatasi atau menahan supaya stres itu tidak berkembang lebih jauh ya. Kenapa? Karena stres itu bisa menyebabkan unhealthy habits dan dia bisa menyebabkan faktor risiko. Kita lihat tadi, untuk jantung itu faktor risikonya meningkat 40% dengan stres. Cukup tinggi ya. Untuk serangan jantung yang attack itu juga 25%. Untuk diabetes belum ada datanya ya, tapi saya pernah baca cukup tinggi juga datanya untuk diabetes ya, timbulnya diabetes karena faktor stres ya. Kemudian untuk stroke itu bahkan sampai 50%. Jadi saya bilang tingkat stres itu cukup tinggi sebenarnya. Kalau di Amerika bahkan 1,5 juta ya atau itu datang dengan keluhan stres yang cukup berat. Jadi bukan stres yang aduh nggak bisa tidur aja gitu. Mungkin sudah sampai ke arah yang lebih parah, sudah sampai bukan ansietas lagi. Takutnya malah sudah ke arah depresi ya atau mungkin lebih lanjut lagi lebih parah dari depresi adalah kecenderungan untuk bunuh diri ya. Itu tingkat stres yang cukup tinggi ya. Jadi stres itu ternyata banyak berkaitan dengan berapa banyak faktor kesehatan. Kalau mungkin buat yang para sejawat dokter atau mungkin para medis ngerti soal otonom ya, sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf otonom itu ada dua, yaitu yang maaf saya tidak gambarkan di sini ya, parasimpatis dan simpatis. Nah kalau stres itu kita akan lebih banyak simpatis yang teraktivasi atau kita sebut fight and flight response. Jadi respon yang justru menaikkan tekanan darah, menaikkan denyut jantung, kerja jantung lebih berat, kerja usus lebih berat, itu yang kita teraktivasi pada kondisi stres yang tidak bisa kita tangani ya. Slide selanjutnya. Slide. Ya. Kita lihat nih bahwa yang stres itu ada sebelah kiri ya. Jadi mulai anxiety, depresi, kalau sudah menjadi chronic stress, maka sudah menjadi ansietas atau kecemasan atau depression, ya itu bahkan ada PTSD. Jadi orang yang pernah sudah didetek, misalnya penyakit tertentu, contohnya sekarang COVID ya. Oh ini rapid test positif, orang akan mengalami PTSD, mungkin trauma untuk keluar dan sebagainya, itu sudah dalam kondisi PTSD atau post traumatic stress disorder. Kemudian ansietas mungkin bentuk dari chronic stress dan juga depression itu bentuk dari chronic stress. Dan chronic stress juga bisa menyertai penyakit-penyakit tadi saya bilang. Jantung, otak ya, kemudian juga pembuluh darah, ya termasuk juga diabetes ya, chronic stress. Jadi chronic stress itu bisa mempengaruhi secara fisiologis, bisa mempengaruhi rasa kenyamanan, ketakutan, dia bisa meningkatkan kerja dari jantung, ya. Kemudian ada curah jantung ke jantung juga menurun, kortisol juga meningkat. Ya. Nah ini resikonya akan timbul beberapa penyakit-penyakit seperti stroke, gangguan
kegagalan jantung ya dengan variasi yang berbeda-beda. Kemudian gangguan otak ya, stroke tadi. Kemudian gangguan-gangguan metabolik yang lain. Slide. Untuk stroke kita mungkin jabarkan sedikit ya, jenisnya itu ada yang pecah pembuluh darah itu yang gambar sebelah kiri ya, itu lihat pembuluh darahnya dia akan merembes keluar dari darah, dari pembuluh darah dan akan masuk ke dalam jaringan-jaringan otak ya. Kita tahu otak punya fungsi yang berbeda-beda, otak kiri dan otak kanan. Waktu yang pembahasan pertama saya sedikit bahas tentang otak kiri otak kanan ya, kalau salah Dr. Ferry ya. Jadi kita pernah bahas otak kiri dan otak kanan, jadi tergantung daerah mana yang terkena. Kemudian yang kedua adalah gambar kedua adalah sumbatan ya. Sumbatan itu karena ada yang tersumbat ya, misalnya klot ya, atau bekuan darah atau bekuan dari kolesterol dan lain-lain itu menyumbat, dan area di depannya itu tidak mendapatkan oksigen sehingga dia akan mengalami kondisi yang kita sebut sebagai iskemik ya. Sehingga itu dikenal juga sebagai iskemik stroke. Nah, kalau sudah mengalami kematian sel, otak kita sebut sebagai infark ya. Itu sudah terjadi kematian. Slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa jenis stroke kalau kita mau bahas. Pertama adalah stroke yang karena sumbatan, yaitu bekuan darah, itu biasanya dari jantung ya. Stroke emboli itu adalah untungnya dari jantung, atau ya paling banyak adalah jantung, tapi pembuluh darah arteri besar bisa juga sih, cuman lebih banyak terjadi adalah dari jantung ya. Yang bekuan itu lepas dari katup jantung ya, ikuti aliran darah kemudian masuk otak. Kemudian yang kedua adalah dari pembuluh darah yang tempat lain, misalnya dari leher atau dari percabangan leher atau dari otak sendiri ya, atau pembuluh darah yang ada dari otak sendiri, dia lepas kemudian akan masuk menyumbat ke arteri yang lain yang mungkin diameternya sama dengan plak yang terbentuk tadi atau klot yang terbentuk. Yang di bawah adalah perdarahan, itu bisa dua, pembuluh darah yang pecah kemudian yang masuk ke dalam masuk dalam jaringan otak atau sel-sel, menyebabkan kematian pada sel-sel otak, atau mungkin disfungsi dulu ya, sebelum terjadi kematian biasanya terjadi disfungsi atau gangguan fungsi dari otak ya, sehingga kerja otak itu terganggu. Kemudian yang intracerebral paling sering adalah karena hipertensi ya, paling sering ya, bukan berarti tidak diabetes dengan jantung tidak sering, tapi paling sering adalah intracerebral adalah hipertensi. Yang keempat adalah perdarahan yang subarachnoid. Nah, ini biasanya terkait dengan stroke pada usia muda, karena biasanya ada gangguan atau malformasi dari pembuluh darah. Pembuluh darahnya mengalami gangguan bentuk pada usia-usia 30-40 tahun, dia bisa mengalami pecah pembuluh darah, yaitu di daerah yang kita kenal dengan daerah lapisan otak, atau di atas otak, di bawah dari lapisan otak dikenal sebagai subarachnoid. Nah, ini kalau pecah menyebabkan terjadi perdarahan subarachnoid. Ini mungkin secara singkat tentang macam-macam stroke. Nanti kalau ada yang mau tanya, mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Slide selanjutnya. Nah, mungkin kalau buat saya lebih penting adalah kita membahas bagaimana sih kita melakukan tindakan preventif daripada kita sekedar pengen tahu apa patofisiologinya gitu ya. Jadi ada pasien saya nanya, itu sumbatannya bisa hilang nggak? Itu sumbatannya bisa berbekas pecah apa tidak? Saya bilang yang penting fungsinya Bapak kembali normal gitu loh. Kalau ada sesuatu, kita kan tidak, misalnya kita handphone kita rusak, kan kita tidak mungkin detail. Itu spare part-nya bisa dibenerin atau diganti atau bagaimana. Yang penting adalah fungsi dari handphone itu akan kembali seperti semula. Bisa kita pakai dan kita bisa gunakan. Jadi yang kita lakukan adalah kalau terjadi dysfunction atau disfungsi atau gangguan fungsi, maka yang penting adalah kita memperbaiki supaya fungsi itu kembali seperti semula. Nah, peranan lifestyle ini sekarang luar biasa. Mungkin kalau yang sejawat medis atau dokter bisa baca tentang epigenetik ya. Jadi sekarang teori epigenetik itu sangat berkembang luar biasa ya, dengan modernisasi dan sebagainya sekarang ini. Jadi lifestyle itu luar biasa peranannya ya. Slide selanjutnya. Kita bicara bahwa modern lifestyle itu sebenarnya sangat stressful dan sangat chaotic, kacau balau dan stressful, penuh dengan stres. Kenapa kita harus
Makanya kita harus mencoba untuk bertahan untuk mendapatkan healthy lifestyle. Jadi lifestyle yang menyehatkan untuk kita supaya kita tidak mengalami hal-hal stres yang berkelanjutan yang menjadi kronik stres tadi. Ya. Nanti akan terkait juga dengan pola makan, pola hidup, pola tidur dan sebagainya. Nah ini kalau kita bicara, aduh kelihatan nggak sebelah kiri ya, dibaca ya. Oke, kalau kita lihat pergeseran pola penyakit sekarang, abad 19 itu, penyakit itu banyak berhubungan dengan status sosial ekonomi. Ya. Jadi itu pada abad-abad awal, abad 19. Begitu ke abad 20, mungkin biasa berhubungan dengan pemberantasan penyakit, ya. Jadi misalnya penyakit influenza dulu, misalnya penyakit yang lain-lain yang itu sudah mulai terlepas dari status sosial ekonomi. Ya. Pada abad 20. Dan ternyata kita sekarang sudah masuk ke abad 21. Itu berhubungan dengan adanya modernisasi dan lifestyle. Jadi kita lihat pergeseran penyakit itu kita kenal sebagai namanya transmisi epidemiologi. Ya. Jadi terjadi perubahan pola penyakit dari waktu dan ke waktu ke waktu. Jadi nanti dengan adanya normal tadi seperti Bu Sonia jelaskan, itu terjadi pergeseran penyakit juga. Saya nggak tahu mau larinya ke arah mana karena para ahli epidemiologi pasti akan melakukan penelitian seperti ini. Jadi akan nanti era mungkin abad 22 nanti akan berbeda lagi pola pergeseran penyakitnya ya. Jadi kita tidak akan bicara lagi mungkin stroke kita bisa tangani lebih bagus ya atau mungkin gangguan jantung dan sebagainya. Nah, transmisi epidemiologi ini fokusnya adalah terjadinya sejarah perubahan dari pola penyakit ya, morbiditas dan mortalitas. Karena kita adalah menurunkan bukan hanya mortalitas atau kematian, tapi juga angka kesakitan atau morbiditas. Penyakit yang menjadi sampai saat ini masih menjadi penyebab utama itu pasti masih infeksi, ya. Infeksi, mikroorganisme, dan mulai bergeser dengan penyakit-penyakit degeneratif atau kronik kita bisa bilang. Karena perubahan gaya hidup, stroke, jantung, diabetes, kanker, dan lain-lainnya. Slide. Nah kita lihat penyebab kematian tertinggi di Indonesia, ini data tahun 2014 saya baru dapat. Mudah-mudahan saya bisa cari nanti data yang terbaru lagi ya. Bahwa angka kematian itu tetap sampai sekarang masih cukup tinggi pada angka-angka gangguan pembuluh darah seperti pada stroke dan jantung. Yang kemudian diikuti dengan diabetes mellitus, TBC, ya hipertensi sebagai penyebab dari stroke dan jantung. Ya. Dan yang lain-lain ya, termasuk kecelakaan lalu lintas dan gangguan liver ya. Jadi urutannya itu stroke pada pria memang paling tinggi dan pada wanita, terutama yang sudah menopause, itu sudah mulai tendensinya sudah mulai naik karena tadi hormon estrogennya sudah mulai turun ya. Jadi hormon estrogen itu bagus sebagai preventif untuk dia preventif pada pembuluh darah ya. Jadi ada kerja jantung juga. Jadi secara hormonal kalau sudah oversecond kalau orang bilang ya di atas 50 itu sudah pada wanita sudah mulai harus hati-hati ya. Ini beberapa urutan-urutan nanti bisa dibaca ya. Silakan slide. Ya kita lihat di sini data mungkin ambil dari data yang mungkin lebih baru ya, itu sampai sama ya 2012 ya. Sama datanya tapi dari WHO ya. Itu dikatakan bahwa penyakit jantung itu menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi ya, 17,3 juta. 17,3 juta. Kanker itu angkanya 7,5 juta, stroke itu di angka 6,1 juta. Dan diabetes di angka 1,2 juta. Mungkin sekarang akan berkembang lebih banyak lagi ya. Ya saya bukan bermaksud menakut-nakuti, tidak ya. Tapi maksudnya ini kan angka data-data yang ada ditampilkan oleh WHO tahun 2012. Slide. Nah, saya akan mungkin lebih banyak bicara tentang apa itu stres ya. Tadi saya bilang, saya nggak mungkin melarang orang untuk tidak stres. Karena stres itu kondisi fisiologis yang memang terjadi. Bahkan di otak pun diciptakan alur stres itu seperti apa sih. Masuknya dari mana, kemudian timbul ketakutan, terus seperti apa menanganinya. Itu memang ada diciptakan di otak itu. Jadi stres itu adalah suatu keadaan atau kondisi yang tercipta bila transaksi antar individu dengan stresor atau yang penyebab stres membuat individu itu merasa ketidaksepadanan atau ketidakcocokan mungkin ya, atau tidak berhasil mengatasi antara stresor dan sumber daya yang dipunya. Jadi sumber daya manusia itu bersangkutan itu baik sumber daya
biologis, psikologis, dan sosial. Misalnya, aku nggak mungkin nih, aku nggak bisa nih, kayaknya aku stres nih, aku nggak bisa, seperti itu. Jadi dia nggak merasa nggak cocok ya, antara stres yang muncul dengan apa yang dia punya ya. Sehingga terjadilah tanggapan atau reaksi tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban di atasnya yang bersifat menjadi non-spesifik. Disebabkan olehnya perubahan yang memerlukan penyesuaian. Jadi kayak sekarang kita new normal itu, kita harus pakai masker, nggak nyaman. Itu ada satu perubahan atau penyesuaian, dan itu bisa dianggap sebagai stres juga ya. Dengan stresornya tadi adalah adanya COVID tadi. Artinya biologis, stresor biologis ya. Selanjutnya. Nah ini kita lihat stresor itu bisa macam-macam ya. Ya, yang fisik dan jasmani itu bisa disebut juga stresor biologi, kayak adanya infeksi dan sebagainya ya. Atau bisa juga penyebabnya adanya peradangan inflamasi, adanya fatigue dan sebagainya, itu adalah stresor fisik atau jasmani atau mungkin stresor biologik ya. Kemudian ada lagi stresor lain adalah psikologik. Misalnya kita merasa udah kita sakit, kita sendiri, nggak ada yang nemenin dan sebagainya, patah hati mungkin juga, tambah kita merasa tidak nyaman, ada konflik dan sebagainya. Itu stresor psikologik. Bisa juga stresor biologik atau yang jasmania plus psikologik, double, bisa itu bisa terjadi. Bahkan bisa tiga-tiganya. Ternyata dengan ada COVID ini, contohnya misalnya kita menganggur, pensiun, PHK dan sebagainya, double lagi, berarti stresornya bertambah, tingkat stresnya menjadi tinggi, tidak bisa kita tangani, ya tadi timbul gangguan-gangguan yang menyebabkan terjadinya chronic disease tadi ya. Slide. Nah, ini proses terjadinya stres, yaitu individu terhadap stresor yang ada, kemudian respon, kemudian gimana upaya penyelesaian masalahnya, ternyata berhasil apa tidak. Kalau dia berhasil, terjadi mekanisme coping ya. Nah, itu nanti akan berdampak adalah kita bisa melakukan adaptif, itu yang normal, yang harusnya kita lakukan, atau maladaptif, itu menjadi abnormal dan akan menjadi gangguan-gangguan kesehatan di sini. Kalau kita tidak bisa melakukan kelola stres dengan baik ya. Slide. Ya tadi stresor atau stres yang ada itu bisa akut atau kronik. Kalau kronik akut itu bisa terjadi adaptif respon. Kita lihat yang paling bawah. Dalam waktu 2 jam itu bisa terjadi adrenalin dan kortisol yang keluar itu reda. Kenapa saya bilang kortisol itu penting? Karena kortisol itu adalah memang hormonnya akan keluar darurat pada saat kondisi stres atau sistem simpatika teraktivasi tadi saya bilang. Fight and flight system, mungkin kalau nanti ada yang awam yang pengen nanya, saya coba jelaskan sedikit ya. Tapi intinya adalah terjadi aktivasi pada sistem simpatik ya, kemudian terjadinya peningkatan adrenalin atau kortisol, tapi harusnya itu reda dalam waktu kurang 2 jam. Artinya kita harus cepat mengatasi stres yang ada, jangan sampai terjadi maladaptif atau terjadi stres yang menjadi stres akut, menjadi stres kronis, jadi berkepanjangan, tidak hilang-hilang. Nah, adaptif ini sebenarnya respon normal. Orang akan mengalami ini, tidak ada masalah. Kita belajar dari situ, kita belajar untuk menerima masalah, kita belajar untuk menerima problem, polusi ya kita terima, mau di mana lagi kan, kita nggak mungkin semprot-semprot jalanan tiap kali kita lewat karena ada polusi, ya nggak mungkin. Artinya kalau kita bisa melakukan kiri, kita melakukan adaptif atau respon normal. Nah masalahnya kalau kita bisa di sebelah yang kanan, yang kronis ini, kortisolnya tidak turun-turun, akan berlebihan keluarnya. Nah gangguanlah pada reseptor-reseptor di otak ya, pada sel saraf ya. Nah ini kita sebut sebagai maladaptif respon abnormal. Nah ini yang baru nanti terganggu organ-organ yang lain, termasuk hormon-hormon juga. Slide. Ini tadi saya bilang stres itu keluar namanya adrenalin atau dari adrenal gland, kemudian bisa pakai kursor ini sebelah kiri dulu. Oke. Kita lihat keluar namanya kortisol yang kita sebut sebagai stres hormon atau hormon stres, itu tidak usah ditakuti karena kortisol itu akan keluar pada kondisi yang membuat kita stres. Apapun juga bentuknya. Tiba-tiba kita kaget, nah kok anak kita jatuh, pasti kita kaget. Itu adalah akan keluar dulu kortisol itu, tapi biasanya akan relief dengan sendirinya kalau kita sudah punya jalan keluarnya ya. Nah, masalahnya kalau dia terus berkelangsungan, biological inflow dari kortisol itu akan menyebabkan tubuh itu akan respon terhadap kondisi yang membuat kita stres, dan kita akan belajar untuk menangani itu. Misalnya kehilangan itu adalah hal yang wajar. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menangani, jangan sampai kehilangan itu membuat kita tidak bisa hidup dan sebagainya. Nah, ini adalah
itu adalah bantuan dari kortisol ya. Jadi malah dia juga melakukan suppressing terhadap peradangan atau inflammation. Itu impact dari kortisol. Masalahnya kalau itu gagal, terjadilah disebut sebagai kondisi kronik stres. Ya, terjadi tubuh itu resisten terhadap inflamasi dan terjadi penurunan dari kortisol. Yang akan terjadi malah hormon-hormon yang stres yang lain yang malah akan muncul. Dan terjadi juga inflamasi. Inflamasi itu menyebabkan peradangan pada dinding pembuluh darah dan merusak dinding pembuluh darah. Akan menyebabkan terjadinya pembentukan plak di situ, memperbesar plaknya, kemudian akan menyebabkan pembuluh darah sumbatan tadi kedorong, misalkan aliran darah naik, dan banyak faktor-faktor yang lain ya, termasuk juga infeksi. Jadi inilah terjadi pada kondisi kronik stres ya. Slide. Selanjutnya. Nah, ini organ apa saja sih yang saya mau coba gambarkan yang terpengaruh pada kondisi stres. Kayaknya banyak banget ya. Dokter Ferry banyak banget ya organnya. Mulai dari pembuluh darah itu sakit kepala, merasakan seperti nggak ada tenaga, lemes, kehabisan energi, sedih, marah, irritable, nggak bisa konsentrasi, memori, lupa terus, gangguan memori, susah tidur, nanti kita bahas sedikit juga tentang tidur. Kemudian gangguan mental, itu yang banyak di otak ya. Oh ya, nanti kalau stroke itu ada dampak dari kondisi gangguan vaskuler di tempat lain. Kemudian jantung biasanya terjadi palpitasi, jadi denyut jantung akan nambah, tekanan darah akan nambah, akan terjadi peningkatan di kolesterol yang LDL tadi, serangan jantung koroner, dan sebagainya. Pada lambung seperti misalnya mual. Jadi orang yang gastritis nggak hilang-hilang, coba dianalisa, jangan-jangan stres kali ya. Rasa panas ya di epigastrium, kemudian peningkatan berat badan, penurunan atau peningkatan rasa apetit atau nafsu makan ya. Kemudian pada pankreas bisa meningkat resiko diabetes yang tipe 2 tadi. Pada usus ya, usus 12 jari itu bisa terjadi diare, bolak-balik diare, atau susah untuk buang air besar, konstipasi ya, dan konstipasi dan gangguan digestif yang lain. Dan pada reproduktif itu stres itu berdampak pada Maaf dok, kegeser. Nggak apa-apa. Tinggal satu lagi kak. Itu menurunkan apa namanya? Jadi menstrual periodnya jadi terganggu ya pada wanita ya biasanya, dan keinginan untuk berhubungan seksual juga menurun ya pada pria, malah menyebabkan produksi dari sperma itu menurun bahkan sampai ke impoten ya. Kemudian yang terakhir untuk yang penyebab lain ya, misalnya jerawat, problem di kulit ya, kemudian cepat merasa capek di persendian, kaku di leher di persendian, kemudian resiko terjadi penurunan densitas dari tulang ya, sehingga gampang untuk mengalami patah tulang atau tulangnya mengalami osteopenia namanya istilahnya. Kemudian imun sistem yang mudah turun, itu juga lagi banyak penelitiannya bahwa COVID itu ternyata dengan stres itu malah menurunkan imun sistem ya, terutama sitokin ya. Itu bukan sitokin, sorry, menurunkan limfosit ya, sebenarnya limfosit akan menurun dengan kondisi stres ya. Jadi turun imun sistemnya. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah stress management. Ada yang bilang, ya udah stop marah-marah kata gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan supaya kita tidak marah? Ada yang hal yang benar kita harus menegur, tapi bukan dengan marah ya, seperti gitu. Jadi kalau kita sedikit-sedikit selalu melakukan dengan marah, kita selalu akan mengaktifkan simpatis dominan kita ya. Jadi yang terpenting adalah yang sebelah kiri. Bagaimana memanage stres? Itu kerjaan begitu banyak di sebelah kiri, kita lihat ya, gimana itu bisa termanage dengan bagus. Ya, manajemen tidak hanya di ilmu ekonomi saja, tapi di stres juga, manajemen stres itu penting sekali ya. Slide selanjutnya. Ya, kita lihat bahwa stress management itu ada beberapa unsur ya, mulai dari physical wellness, itu pasti olahraga, gerak, aktivitas dan sebagainya. Jangan inaktif gitu ya. Kemudian ada emotional intelligence atau kecerdasan emosi kita ya. Kemudian ada juga communication, ini penting banget ya, communication. Hal yang dianggap kecil, tapi kalau kita curhat itu ada kita bicara curhat, ini masalah saya begini gitu ya. Itu menyebabkan kita bisa relief stres ya. Ternyata hal kecil itu penting juga ya. Kemudian bagaimana kita melakukan prioritas terhadap masalah yang timbul, dan kita mengorganize masalah yang timbul itu tadi. Jadi mind and body itu harus dua hal yang penting, seperti saya
pernah waktu itu bawakan ya, Dr. Ferry, mind and body healing. Artinya mind dan body itu dua yang tidak bisa dipisahkan dan itu menjadi satu. Ya. Slide selanjutnya. Nah ini harusnya kita dapat adalah balance seperti ini ya. Balancing antara stres dan kondisi yang membalance dia. Jadi kalau terjadi seperti itu, kondisi adalah eustress ya. Terus stres yang hebat ya, yang bagus. Kalau tidak itu terjadi adalah distress atau bad, sehingga terjadilah rush adrenalin yang orang kenal sebagai adrenalin rush, sehingga hormon-hormon yang mengaktifkan, yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah itu akan bekerja. Kemudian balancer itu bisa juga dengan mengadukan relaksasi, rest, recovery, dan rejuvenation ya. Slide. Ini ada contoh bagaimana, ini di luar ya, saya ambil ya. Menarik juga, saya bilang, dia melakukan 12 hari challenge stress reduction. Ya, jadi manage stress ya. Ternyata dia hari pertama cukup dengan lakukan gampang saja. Deep breathing. Ternyata inhale dan exhale itu penting sekali untuk ditahan. Ya. Jadi kita inhale, kemudian kita exhale dalam beberapa menit, itu ada latihannya ternyata. Dan itu bermanfaat ternyata untuk merelief stres dan untuk merelief gelombang otak juga ya. Kemudian yang kedua, hari kedua dia berjalan-jalan saja, ternyata di alam atau di jalanan atau di taman misalnya gitu. Hari ketiga dia melakukan self talk. Ya ini menarik self talk. Mungkin saya nggak tahu apakah sudah banyak bapak-bapak ibu tahu soal self talk. Jadi kita suka mendenial diri kita sendiri. Jadi kita suka menyalahkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah memuji diri kita sendiri ya. Menyalahkan orang sering, tapi memuji diri kayaknya kok jadi kurang ya. Padahal kita perlu untuk melakukan self talk. Artinya kita bicara dengan diri kita sendiri, bicara dengan otak kita sendiri, dan itu kalau kita lakukan dengan baik itu kita namakan sebagai positive self talk. Nanti kita bisa diskusikan soal positive self talk ini ya, kalau ada yang mau nanya. Kemudian hari keempat ada junk foodnya itu di visiting itu ya, soda-soda itu ditutup rapat-rapat ya, dibuang gitu ya. Cut down ini. Kemudian hari kelima listen to white noise. Artinya white noise itu adalah suara yang kalau handphone itu bukan suara yang white noise ya, itu yang mengganggu kalau handphone itu gelombangnya. White noise itu adalah suara murni. Mungkin nggak tahu ya suara kalau kita ke kampung dengar suara air yang benar-benar nggak ada polisi sama sekali, itu mungkin termasuk yang golongan white noise ya. Walaupun itu tidak bisa kita tes dengan alat ya. Kalau white noise itu benar-benar bisa dicek dengan alat benar-benar white noise atau tidak ya. Kemudian gambar juga penting ya. Jadi gambar itu juga mewarnai terutama ya. Kemudian ketujuh, massage ya ternyata punya efek juga terhadap reduction stress. Kemudian melakukan sesuatu yang kadang-kadang aneh atau bahkan menyenangkan. Jadi nggak masuk akal kadang-kadang ya, nggak apa-apa. Buat menyenangkan diri sendiri kok ya. Kemudian melihat komedi movie ya, jadi kita menyenangkan diri kita juga, membuat kita tertawa ya. Kemudian ketawa pada hal-hal yang kecil. Sering ketawa, sering senyum pada hal-hal yang kecil sebenarnya kan. Kemudian yang pada hari ke-11 mungkin melakukan digital detox ya, lewat makanan. Atau ada kalau di luar negeri digital detoxnya lewat kolon ya, lewat kolon detox namanya. Kita di sini nggak tahu ya, banyak nggak center yang melakukan kolon detox ya. Kemudian menulis apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu khawatirkan. Dan kita mencoba mencari jalan keluar terhadap apa yang kita tulis itu. Jadi ini contoh, kita bisa melakukan apa saja untuk melakukan challenge stress reduction atau penurunan level dari stres. Ini adalah stress management, contohnya tadi kita mau apa? Mau spa, exercise, hobi, meditation, yoga, nature, time management, musik, terapi. Kalau saya, jujur saya lakukan dengan main musik, nyanyi, ya stress management saya kadang-kadang nulis, baca gitu ya, itu beberapa stress management yang kita bisa lakukan ya. Jadi, tiap orang nggak harus sama ya. Atau yang kuat misalnya yoga, silakan yoga ya. Kalau saya lebih ke arah diam aja, tafakur, tidak bisa lakukan gerakan yoga, susah soalnya gerakan yoga itu. Slide. Ya ini gimana kita deal terhadap stress atau anxiety, accept ya, accept apapun tidak bisa kamu kontrol, apapun tidak bisa sesuai dengan keinginan kamu. Itu kalau kita tidak bisa terima itu, tingkat stres kita juga tidak bisa kita kontrol ya, tadi self talk tadi ya. Lakukan yang terbaik buat kamu, tidak harus perfect ya, tidak perlu perfect ya kan. Tapi lakukan apa yang kamu anggap baik ya. Kemudian
jaga positive attitude, itu sangat penting juga ya, maintain a positive attitude. Kemudian learn what triggers, jadi kita tahu apa sih bikin kita trigger atau tempat kerja, apakah di rumah tangga atau di ini, kemudian kita evaluasi ya. Kayak tadi kita menulis, kemudian mengevaluasi apa kita tulis. Slide. Nah, kalau mau yang dengan evidence base, ya ini yang saya kasih yang dengan evidence base ya. Ini sudah evidence base ya. Kita sebut sebagai mindfulness ya. Itu mirip kayak yoga, tapi dia meditation. Dan itu sudah evidence base ya. Nah, ilmunya namanya tindakannya namanya mindfulness therapy. Mindfulness therapy adalah menaikkan tingkat kesadaran kita. Nah, mindfulness ini akan meningkatkan pertumbuhan dari otak ya, girification, artinya bagian-bagian dari otak itu akan tumbuh. Ya, termasuk dari jaringan-jaringan otak ya. Artinya dia mungkin kaitannya dengan stem cell ya, saya belum tahu sih teori tentang mindfulness sampai detail tentang kaitannya dengan stem cell ya. Kemudian atau mungkin dia mengaktifkan stem cell yang dalam kondisi dorman misalnya kan. Kemudian dia juga menyebabkan mindfulness itu menyebabkan otak itu untuk berproses informasi secara efisien ya kan. Dan dia menurunkan juga bisa mengatasi stresor dalam kehidupannya. Jadi kita lihat mindfulness ya bisa fight post traumatic stress tadi, PTSD, pada anak-anak pada usia muda menaikkan academic performance-nya, jadi anak lebih pintar. Ya, kemudian regulasi emosi juga, memory loss juga diperbaiki, ansietas diperbaiki, juga depresi. Ini mindfulness ya. Slide. Ini ada seperti mindfulness dia gitu, seperti cuman ini dia gerakannya sudah mirip kayak yoga atau meditation ya. Dia bisa reduce stress, control anxiety, promote emotional self awareness, attention span-nya diperbaiki, diperpanjang, kemudian dia bisa tahan terhadap tadi fight and flight tadi, jadi tidak cepat emosi, jadi kemudian memory loss-nya juga membaik, sleep-nya juga membaik, pain-nya berkurang dan penurunan tekanan darah walaupun tanpa obat nanti jadi. Dan ini sudah evidence base kalau bisa dicari di apa namanya di Google itu mungkin dilihat ya, evidence base untuk mindfulness. Nah, kalau saya baca sedikit karena saya lakukan ini, karena saya juga lihat evidence base-nya ada, mungkin mohon maaf bukan saya mengedepankan Islam tadi, mungkin ini bisa dilakukan dengan pada agama lain dengan cara yang lain ya, tapi saya melakukannya dengan zikir karena simple, cuma satu kata saja atau tidak panjang itu zikir itu, walaupun diulang-ulang karena otak itu memerlukan sesuatu yang diulang-ulang ya. Nah, ini adalah salah satu stress relief yang paling mudah dikerjakan di mana saja, di mana tempat gitu. Slide. Ini saya masukkan slide. Ya, ini salah satu terapi yang sudah evidence base ya. Dia bisa reducing anxiety, cuman ini dipakai pada patient cancer, ada sih pada pasien gangguan pembuluh darah atau jantung, cuman saya nggak tampilkan di sini. Ini menunjukkan bahwa dia bisa dilakukan di mana saja untuk reducing anxiety atau stress. Yang kedua, selain dari penanganan stres lewat tadi, juga kita lewat makanan ya. Jadi eating right, change the food akan change your life ya. Jadi kita lihat sebelah kanan itu, makannya luar biasa. Semua dimakan soda, junk food dan sebagainya. Slide. Nah, ini saya contoh dari Hippocrates. Mungkin kalau yang sejawat dokter pasti tahu Hippocrates ya. Hippocrates itu bisa dibilang bapaknya kesehatan, bukan kedokteran lagi ya. Bapaknya kesehatan bilang bahwa the natural healing force with each one of us is the greatest force in getting well. Jadi kemampuan kita menyembuhkan secara natural itu justru adalah yang terbesar dibanding obat-obatan untuk kita membuat menjadi lebih baik. Makanan kita harus menjadi obat kita, dan obat kita adalah makanan kita. Ini Hippocrates luar biasa ya. Waduh, saya pakai obat-obatan terus. Padahal kita harus kontrol makanan dan kontrol pikiran kita supaya bisa mengatasi stres yang ada atau stres manajemennya. Slide. Nah, ini adalah saya contoh makanan yang bagus ya, vegetables, fruit. Bukan kita tidak boleh makan grain, boleh, tapi kita atasi grainnya tidak terlalu banyak ya. Dan bukan starch ya, starch itu adalah tepung. Kalau ini grain itu gandum ya. Lebih sehat kalau gandum dibanding dengan starch atau tepung. Kemudian kalsium, makanan yang banyak mengandung kalsium rich ya. Kemudian protein ya, protein juga penting ya, jangan juga menghindari protein. Artinya kalau cuma orang diet vegetable saja juga nggak bagus ya, karena nggak ada kalsium rich food-nya, nggak ada greens-nya, nggak ada proteinnya ya.
Slide. Nah, ini adalah piramida dari jenis-jenis yang dipakai. Ya, selain dari yang bawah ya, kalau gerakannya senam, kita juga bisa makan, mengkonsumsi gandum, kemudian buah-buahan, kemudian golongan vegetables, kemudian golongan milk, yogurt, dan sebagainya, kemudian daging-dagingan, kemudian oil ya, kayak misalnya apa ya, olive oil ya, dan sebagainya, coconut oil misalnya. Kemudian air putih yang penting ya. Itu 8 gelas sehari ya, minimum. Slide. Ya, ini ya saya tulis superfood. Artinya superfood itu adalah makanan yang luar biasa, lebih daripada nutrisi yang ada di makanan yang tadi yang sudah kita jabarkan tadi ya. Seperti berry ya, atau seperti buah berry, kemudian buah apa namanya itu, apa ya, saya nggak begitu tahu yang namanya itu apa itu. Acai Kayak dong. ini, ya, Acai. acai, tahu ya. Tahu acai. Ya, jadi itu yang superfood istilahnya. Kemudian kita lihat di bawah itu seperti apa, seperti noni ya. Buah noni itu juga luar biasa, itu masuk dalam betul superfood. Kemudian spirulina, ganggang ya. Kemudian jamur, kemudian rumput laut ya. Itu juga masuk dalam golongan superfood. Yang sebelah kanan itu malah saya ketemu kayak aloe vera. Kita selama ini kan cuma dipakai di rambut saja, padahal aloe vera juga superfood juga. Coconut ya, bipolen tuh madu ya. Wheatgrass ini nggak tahu ini kita ada nggak ya. Kemudian mushroom ya, kita jarang makan mushroom ya. Kemudian rumput laut ya, kemudian alga ya. Kemudian ada lagi berry juga ya. Nah, ini ada kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya tuh luar biasa ya. Antioksidan dan fitokemikalnya luar biasa, dan untuk tubuh itu, untuk pembunuhan tubuh kita, dan juga pengaktifan stem cell kita yang dorman untuk perbaikan sel-sel yang rusak ya. Slide selanjutnya. Ya. Nah, yang saya mau tekankan lagi hal yang kecil. Saya sebenarnya bicara hal-hal yang mungkin bukan obat ya, tapi kita tadi mengatasi stres. Makanan sih mungkin orang tahu ya. Saya tidak jabarkan banyak, mungkin dari bagian gizi yang lebih jelas nanti ya. Tapi tidur itu hal kayaknya seperti kecil ya. Kita sekarang tidur kita sudah terganggu. Kenapa? Karena banyaknya lampu. Kalau dulu zaman nenek-nenek kita, opa-opa kita, pakai lampu teflon atau lampu kecil, lampu-lampu bukan lampu LED ya. Itu justru lebih sehat ya dibanding kayak sekarang pakai LED ya. Terus kemudian dengan gelombang-gelombang segala macam itu. Ternyata tidur yang cukup itu 6-8 jam untuk usia-usia berapa ya, 50 ke atas ya. Kalau lebih muda ya lebih banyak tidurnya harusnya. Itu cukup bermanfaat untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita tidur nggak cukup, saya merasa kalau tidur saya cuma 4 jam, aduh bangunnya luar biasa, nggak enak besoknya, sakit semua badannya gitu ya. Artinya ya itu tadi, ternyata tidur itu punya efek sebagai proses rejuvenasi, menyebabkan kita lebih segar. Kemudian kondisi kita, artinya otak kita lebih lancar ya, memori kita lebih bagus ya. Kemudian prevent terhadap penyakit-penyakit atau prevent ailments. Karena pada kondisi tidur itu ternyata growth hormone itu tumbuh. Ya, termasuk pada anak kecil. Kenapa harus tidur siang? Pada jam-jam siang itu anak-anak itu tumbuh namanya growth hormone yang untuk tulang ya. Hormon untuk tulang, pertumbuhan. Jadi akibatnya anak itu akan lebih tinggi kalau dia lebih tidur siang gitu. Nah, orang tua kasih aktivitas anak macam-macam, padahal dia harusnya tidur little nap lah, 1 jam 2 jam aja cukup anak tidur. Baru habis itu kalau mau aktivitas nggak apa-apa. Jadi hal-hal kecil tidur itu ternyata luar biasa ya. Slide. Ya, aduh nggak kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kita lihat apa aja gunaan dari tidur. Pertama, memperbaiki memori ya. Jadi dia bisa menguatkan memori jangka panjang akan dikuatkan. Kemudian memperbaiki kreativitas. Ya, jadi ada orang yang tidurnya 2 jam tapi dia merasa pengen digantikan dengan tidur siang. Nggak bisa. Tetap aja tidur malam itu berbeda dengan tidur siang. Biologi clock-nya itu berbeda ya. Kemudian lower stress, menurunkan stres ya. Ya, kemudian tensinya jadi lebih kuat ya. Kita lebih fokus kita pada usia muda ya, lebih fokus. Kemudian kita lihat dia bisa mempertahankan tubuh yang kondisi weight yang stabil karena dia metabolisme terkontrol ya, termasuk juga hormonal. Kemudian stay healthy, dia lebih kurang dapat resiko serangan jantung. Kemudian juga tidur dengan tidur lebih baik itu katanya sih usia lebih panjang ya. Penelitian dari orang lain ya, saya sih belum pernah teliti ya.
Karena dia itu kaitannya dengan aging-nya. Ini 6 sampai 8 jam, ya usia 40-an ke atas ya, seperti usia kita gitu ya. Kalau pada bayi mungkin lebih panjang karena kita hormon-hormon pertumbuhannya lebih banyak diaktifkan pada bayi atau anak-anak ya. Tujuan memperbaiki memori kita, meningkatkan umur panjang, kreativitas kita menaikkan, imun sistemnya membaik, kemudian resiko depresi turun, physical performance jadi lebih bagus, kita kayaknya lebih oke gitu ya. Kemudian attention-nya lebih tajam, stressnya level stress turun, terjadi perbaikan. Sebentar ya, ada yang nanya sebentar, saya nggak lihat sampingnya. Oke. Bisa terjadi body healing ya, kemudian turun berat badan, dan kita kesadaran kita lebih bagus ya. Slide. Mungkin ada beberapa slide lagi. Nah, kemudian saya coba menyadarkannya kecil-kecil aja gitu. Saya juga baru sadar sih. Senyum. Orang Indonesia katanya suka murah senyum sebenarnya. Ini penelitian dari Douglas Horton, dia bicara bahwa smile is terapi yang sangat-sangat murah, free terapi. Di luar negeri itu ada club smiling dan club laughing, club humor. Itu mereka sampai membuat begitu untuk bisa menetralisir gangguan-gangguan penyakit-penyakit degeneratif ya. Misalnya mereka kan punya penyakit rheumatoid arthritis, ya, multiple sclerosis, yang sangat terkait dengan musimnya. Nggak bisa diapakan karena itu musim kan. Sehingga mereka membuat kayak gitu-gituan supaya bisa mengatasi sistem imunnya lebih bagus ya, lebih sehat. Senyum itu tidak hanya menaikkan sebagai booster mood saja ternyata, tapi juga mempertahankan tubuh untuk mengeluarkan kortisol. Tadi kan kortisol sebenarnya bagus ya, apalagi kortisol itu tidak usah bertahan lama di darah ya. Kemudian juga dia meningkatkan endorfin yang bisa menaikkan beberapa kesehatan tubuh kita, termasuk dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi nyeri, mengurangi stres, dan meningkatkan imun sistem. Jadi dianjurkan untuk kita senyum ke 3 orang minimal sehari, itu kata anjuran dari si penulis ya. Slide. Satu lagi, ketawa. Laughing is antidote untuk stres dan pain. Ya, laughing. One good belly laugh bisa menurunkan 3,5 kalori. Jadi ketawa yang sampai perutnya keguncang-guncang itu ternyata 3,5 kalorinya turun, nggak usah pakai diet. Luar biasa, ketawa aja sering-sering gitu ya. Kemudian pada grup yang wanita, yang grup ketawa yang terdiri wanita, itu wanita ternyata lebih sering ketawa daripada pria ya, katanya begitu. Apa di sini begitu? Nanti kita coba diskusikan ya. Kemudian ketawa itu bisa menimbulkan kesadaran kita dan kreativitas dan memori. Ya jangan ketawa sendiri, maksudnya ketawanya ada penyebab, ada rame-rame lah gitu ya. Nah, kemudian kenapa orang nggak bisa ketawa tanpa disuruh gitu? Padahal ketawanya tanpa disuruh kita lakukannya, ketawa asal nggak di depan orang, ketawa terus ya. Jadi kenapa orang nggak bisa ketawa? Harus disuruh. Kemudian ketawa itu tidak harus berhubungan dengan apa sih jenis ini apa bahasanya atau language, atau menggunakan apa ya, ketawa aja sendirilah, nggak usah dibatasi, nggak usah diatur ya. Kemudian ada satu penelitian di luar, ini bukan orang neuropsikologi, meneliti bahwa orang yang sehat itu ketawanya bisa 100-400 kali per hari. Aduh, banyak banget. dan ilmu tentang ketawa itu ada. Itu namanya celotologi. Saya juga baru tahu, saya baca-baca. Kalau dia mau baca-baca silakan aja. Dia mau ikut grupnya juga boleh. Cuman baru adanya baru di Amerika, dan waktunya agak susah. Waktu tidurnya keganggu kita ya. Kemudian kalau kita bisa bikin di sini, boleh-boleh juga itu. Boleh tuh Dokter Ana. Jadi sebelum acara mulai kita ketawa dulu nih 10 menit gitu kan. Iya, boleh. Bayangkan sesuatu yang lucu, yang menyebabkan kita ketawa, apapun juga bentuknya gitu loh. Nanti saya puterin video komedi aja di sini sebelum dimulai acaranya. Betul. Boleh. Minimal yang susah ketawa senyum dulu gitu loh. Nanti habis senyum jadi baru ketawa. Tapi kalau sama untuk ketawa, itu apa? Ketawa bebas lah ketawanya gitu kan. Lewat Zoom bebas, nggak ada yang lihat, Dok. Iya, nggak usah di screenshot ke videonya, udah nggak kelihatan orang ketawa. Betul, ini ide yang bagus sih, Dokter Ana. Kita ketemu satu ide. Berikutnya saya nggak puterin musik nih, Dok. Saya puterin Ya pasti kalau lihat komedi pasti kita ketawa, bentuknya apapun juga kan. PR berarti nih. Nah, ini ketawa ini bahkan ada yang menulis sampai 2.800 kali dia lakukan, 2.800 kali per minggu, dan 146.000 per minggu, itu sama dia. Dan dia merasa sehat gitu loh. Aduh, luar biasa saya bilang. Gratis lagi ya, Dok ya? Iya, gratis, betul gratis.
Lanjutkan, mungkin tinggal 2 slide lagi nih. Nah, satu lagi yang kita lupa, kita harus sering meluk pasangan kita, jangan pasangan orang lain ya. Tapi kita perlu pasangan kita gitu loh. Kita lihat sometimes all you need is hug from the right person loh. Jadi, kalau yang bukan right person munculnya adalah simpatik dominan, itu tidak boleh ya kan. Jadi right person itu membuat kita tenang, dan stres itu bisa kayak melt away, kayak apa ya, mencair gitu ya. Jadi ternyata ada hugging aja lower blood pressure, lower risk of heart disease, stress reduction. Kok murah amat ya, senyum ketawa, stress management tadi kan senyum ketawa, hugging, paling simple gitu ya. Ini fatigue, boost immune system, depression juga menurun. Terakhir kayaknya deh. Habis ini banyak yang ketawa nih dok, pulang dok. Mudah-mudahan kita mulai ketawa dulu nanti sebelum tanya ya. Nah, ini satu lagi yang saya mau coba, kenapa ya? Mungkin buat bapak-bapak ya, saya bukan berarti bahwa ibu-ibu juga lebih bagus dari bapak-bapak ya, wanita itu. Tidak, cuman pada pria itu memang di otaknya diatur bahwa emosinya, tempernya lebih cepat terusik daripada wanita. Wanita mungkin lebih takut, lebih gimana, kalau pria tuh mungkin lebih bagus, dan kesannya jadi seperti tidak sabar gitu ya. Tapi pria sabar juga banyak sih ya. Kenapa? Karena sabar itu menurut Lao Tzu ini filsuf dari Cina ini, dia bilang kita nggak ada yang diburu-burukan di nature, di alam ini kok. Nggak need untuk buru-buru kan. Karena semua itu sudah ditempatkan pada tempatnya gitu loh. Jadi kita mau kejar juga percuma, tempatnya udah ada kok gitu loh. Asal jangan males aja maksudnya gitu. Kalau males itu beda ya. Saya jadwal jam 10, saya masuk jam 11, itu kan beda ya. Dok, itu namanya tidak menepati janji ya. Dok, namanya bukan Lausu itu tikus, udah Lause. Salah, Masya Allah. Ini ketawa ini bener nih. Ini ketawa. Ini ketawa bener ini. Ketawa kedua ini. Kalau seminar perlu ketawa, jangan serius, apa sih ya? Serius orang seminar, nangkap ilmunya susah. Itu kalau kita pakai cemberut, kita pakai serius, pakai jas gitu kan, selamatin nangkap ilmunya. Habis ini 1 menit kita harus ketawa dulu nih dok, selesai ini. Sebelum tanya jawab, supaya keluar idenya dok. Ya kan, pada saat hidup itu bisa ada seolah-olah di luar kontrol kita, dan kayaknya jauh banget, nggak nyaman, kita merasa nggak nyaman, jauh dari comfort zone kita. Kesabaran yang diperlukan adalah itu yang luar biasa, itu kesabaran. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah kena stroke, mohon maaf ya, kesabaran dulu kuncinya. Baru kita tadi, ya murah kok, sabar, senyum, ketawa, sering dipeluk sama pasangan kita, terus kemudian stress management, atur makanan, itu nggak pakai mahal-mahal. Terakhir kayaknya. Dan ada waktu diskusi ya. Jadi think positif, sociable tuh harus ya. Bersosialisasi, makan yang tadi ya. Kemudian main aktif dan learn new thing. Belajarlah hal-hal yang baru, kenapa supaya kita terus berkembang, dan exercise ya. Oke. Saya rasa penutupnya adalah, terima kasih kamu mau tampil dengan best kamu, banyaklah ketawa ya, banyak senyumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahannya terlimpah kepada kita semua di sini. Ya. Terima kasih. Mungkin biar lebih banyak tanya jawabnya aja ya. Kita ketawa dulu apa gimana nih? Betul. Kalau itu, tapi yang bisa ketawa cuma kita bertiga doang yang kedengeran. Cuma yang di sana Bapak Ibu di sana harus ketawa, nah kita harus ketawa sebenarnya. Semenit ya dok ya. Komen ya. Kita ketawa semenit non-stop ya. Ayo 1, 2, 3. Udah nggak ketawa. Udah ketawa aja. Misalnya mic-nya dibuka aja buat semuanya. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Kalau nanti yang mau nanya harus ketawa gitu ya. Yang mau nanya harus ketawa gitu ya. Saya coba dulu nih, buka semua dulu. Saya allow semuanya untuk buka mic. Kalau nggak dengar suaranya, nggak boleh jawab pertanyaannya nanti dong. Ayo, semua bisa ketawa. 1, 2, 3. Ketawain yang ketawa. Ketawain yang ketawa. Ketawain. Ini benar-benar satu-satunya joke yang benar-benar sedikit edan. Nggak apa-apa, ayo ketawa semua. Ini rame deh cuma. Ketawa. Kalau biar seru.
Aduh, ini di rumah nggak apa-apa ketawa Bapak dan Ibu, soalnya nggak ada yang tahu. saya saya harap saya bisa ngerem yang ketawa nih. Kalau sampai nggak bisa ngerem, saya nggak ngerti, nggak bisa tanya jawab nih. Ngerem misalnya paling kencang. Paling kencang bosannya. Aduh, saya moderator soalnya, bukan moderator, saya penyelenggara jadi paling kencang. Iya betul. Ini ada yang lewat aja bisa ketawa, coba bayangin aja di rumah. Udah, capek ketawanya capek. Kayaknya Menit juga lama. cukup nih. Ketawa sampai gigi kering. Ketawanya capek. Saya udah berapa hari nggak ketawa soalnya. Oke, Bapak Ibu, kayaknya ini Zoom yang paling aneh kali ya. Paling seru. Ini Bu Ferry nggak bisa stop nih Bu kalau Ibu. Di-unmute. Oke, Oke, kita akan unmute ya. kita lanjutkan lagi. Oke. Dokter Ana, terima kasih banget ini presentasinya sangat-sangat bagus banget. Saya rasa nanti lama-lama nih farmasi sama dokter nggak laku nih dok. Kita terapi pasien dengan cara-cara yang barusan dokter Ana anjurkan nih. Bu, saya mau ketawa. Bu, saya mau nggak allow Ibu nih. Sekarang saya mau allow nggak boleh. Partisipan nggak boleh ketawa, tapi karena Ibu ngomong, mereka tetap ketawa jadinya. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, nanti saya buka lagi Bu Ferry sama Dokter Ana. Oke. Wow, saya ketawanya sampai berkeringat nih Bapak dan Ibu. Ini benar-benar hari ini adalah Zoom yang paling aneh mungkin seluruh dunia nih. Kita harus jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan nih. Itu karena ini gratis, nggak bayar. Zoom-nya juga gratis soalnya. Silakan Bu Ferry. Oke, Dokter Ana minum dulu ya. Ini sekarang Bu Sonya akan membacakan beberapa pengumuman dulu. Silakan Bu Sonya. Ini kemana ini event saya nih? Kenapa nggak masuk ini? Wow, ini eventnya mana ini? Aduh, kelewat ya. Oke, nanti berikutnya ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebetulnya pengumuman saya ini saking ketahuan jadi slide-nya hilang. Ini pengumuman saya ada dua event yang saya mau putar, tapi ini slide-nya saya baru edit sementara ini berjalan. Jadi kemungkinan nanti saya minta tolong moderator supaya stop dulu atau saya stop share dulu. Tapi nggak apa-apa. Ini event ini yang saya ingin sampaikan. Tadi Dokter Ana cerita banyak tentang stres, ya, stress management. Kalau stres itu menyebabkan banyak penyakit. Karena ya orang selama hidup nggak mungkin nggak stres, betul nggak Bapak dan Ibu? Tidak mungkin yang namanya hidup tidak stres. Sedikit aja terjadi masalah, kita kaget aja udah masuk dalam kategori stres, ya kan? Nah, tetapi ini yang lebih dalam kan, kalau nggak dikelola menjadi depresi. Nah, kita akan dengarkan bagaimana cara kita bisa mengenal dan mengatasi masalah kesehatan jiwa, pengaruhnya depresi dengan kesehatan jiwa. Cemas itu salah satu sinyal Bapak dan Ibu, apalagi di era pandemi. Mengerikan Bapak dan Ibu, kalau lihat data-data yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, waktu itu saya bicara dengan Dr. Lahargo kemarin, beliau ini adalah seorang pembicara dan kalau nggak salah beliau ini adalah seorang dokter, ketua spesialis SPKJ ya kalau nggak salah nih, saya kalau nggak salah tangkap nanti Bu Ferry bisa benerin kalau saya salah. Nah beliau banyak melakukan berbicara di banyak seminar, apalagi berkaitan di saat masa pandemi ini. Ternyata pandemi ini banyak orang stres. Semua dunia usaha stres. Orang yang tadinya sehat-sehat karena bisnisnya berjalan lancar juga jadi stres saat COVID. Kenapa? Dunia juga resesi, di mana-mana berdampak terhadap berbagai masalah. Nah, ini harus dicegah Bapak dan Ibu. Kita harus sosialisasikan lebih dan lebih kepada banyak orang. Kasihan, hal terkecil kita udah bicara, dengar apa yang dikatakan oleh Dokter Ana kan.
gara-gara stres, ini orang kalau lebih dalam bisa jadi depresi, penyakit yang keluar itu gila banget banyaknya Bapak dan Ibu. Tidak gampang kita bisa mendapatkan pembicara seperti Dr. Lahargo kemarin, karena beliau memang khusus spesialis penyakit kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa kan, penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan. Jadi kita perlu ikut ini minggu depan, tapi jamnya siang ya, jam 2, bukan jam 4:30. Nah, saya mau stop share dulu ini, Dokter Ana biar ngaso dulu ya. Coba saya akan share screen ulang slide saya, karena saya ada beberapa slide untuk event berikutnya. Moga-moga setelah, wow, kayaknya Dokter Lahargo ada di sini nggak ya? Maaf, ini kenapa nggak masuk ke sini ya? Ya, ini ada dua event saya. It's okay Bapak dan Ibu. Saya coba cari dulu di Google Slide. Ini 2 event saya karena saya ada satu video yang saya kepengen banget itu untuk diputerkan supaya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, silakan ngaso-ngaso dulu. Jadi kita butuh sekian menit doang kok, nggak panjang. Jadi Dokter Ana juga istirahat sebentar. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ke toilet, ada yang mau minum-minum dulu, supaya lebih santai. Sementara saya mau cari dulu share screen untuk event-event kami di hari berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu ada informasi. Bentar. Ini masih loading soalnya. Kalau mau ketawa-ketawa dulu juga boleh Bapak dan Ibu. Mumpung gratis. Ya. Nah, persiapkan tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa raise hand ya, raise hand. Ada tools-nya di situ, Bapak dan Ibu raise hand. Nanti kita akan buka mic-nya untuk bisa bertanya langsung dengan Dokter Ana. Jadi ini benar-benar sebuah konsultasi langsung. Apalagi dengan Bapak dan Ibu yang dari daerah mungkin nggak mungkin, artinya nggak bisa ketemu langsung. Nah, hari ini Bapak dan Ibu bisa langsung ketemu dengan beliau. Bentar ya. Jadi persiapkan, mau tulis dulu juga boleh. Maaf, saya cari dulu ininya Bapak dan Ibu. Saya masih cari videonya karena saya tadi edit dalam kondisi, bukan edit, masukin slide-nya dalam setelah share screen. Jadi kita tadi duduk cukup lama Bapak dan Ibu. Kita butuh gerakan-gerakan, boleh bergerak-gerak dulu supaya ototnya lebih lemas. Jadi pikirannya juga jadi lemas. Jadi kita pertanyaannya nanti lebih tajam nih. Pembicaranya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau mau ada yang ketik, silakan ketik dulu aja. Oke, event kita selanjutnya. Tadi saya sudah umumin satu, itu adalah health talk kita yang tentang cemas dan depresi. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami berharap banget Bapak dan Ibu share ini kepada banyak orang. Kalau kita bisa mendatangkan ratusan orang, bahkan ribuan orang, kami siapkan ruangan 500 orang Bapak dan Ibu. Seperti siang hari ini, sebetulnya ini ruangan 500. Ya, cuman yang hadir sekitar 130 something, 130 lebih ya. Nah, event berikutnya hari Selasa. Saya tadi kalau mendengar ceritanya tentang stroke,
ternyata kan stroke berkaitannya benar-benar yang saya tangkap dari dokter Ana itu memang lebih banyak bicara tentang stres gitu Bapak dan Ibu. Nah, stres itu kan berbicara juga berkaitannya juga dengan hidup kita sehari-hari. Makanya kita butuh ketawa kan. Kita butuh kelola stres itu. Tapi penyebab dari stres yang kita nggak bisa hindarin Bapak dan Ibu itu adalah bisa sebagai sumber untuk memproduksi yang namanya radikal bebas, oksidan. Nah, nanti mungkin saya juga pengen tanya ke dokter Ana, ada kaitannya nggak oksidan yang di dalam tubuh itu dengan stres tinggi, ya kan? Nah, hari Selasa saya mau bicara tentang the power of resveratrol. Jadi kekuatan resveratrol. Orang tanya mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah ikut event ini, saran saya Bapak dan Ibu harus ikut. Ini resveratrol ini adalah sesuatu yang datangnya dari alam yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk manusia. Ya, ini penemuan kedua setelah antibiotik. Antibiotik kita tahu ini adalah obat-obatan yang ditemuin dari jamur. Waktu itu terjadi infeksi di mana-mana, nggak ketemu bagaimana ngatasinya. Oleh Alexander Fleming ketemulah antibiotik saat itu heboh. Nah, ini yang kedua hebohnya. Ini ada scientificnya Bapak dan Ibu. Penemuan ilmu kedokterannya itu semua artikelnya ada, bahkan sudah dipublish ya. Nah, Selasa saya mau menjelaskan tentang ini. Tadi disebutkan juga apa itu penyakit degeneratif. Mungkin banyak kita nggak tahu kalau orang awam. Dokter-dokter mungkin banyak tahu. Penyakit degeneratif kalau dengan obat-obatan biasanya nggak mungkin bisa disembuhkan. Kenapa? Degeneratif itu karena lifestyle, karena pola hidup kita, gaya kita, karena stres yang kita nggak bisa kelola. Nah, stres nggak mungkin bisa dikelola 100%. Artinya nggak mungkin hilang 100%, kecuali kita udah mati. Tapi kan kita masih hidup. Nah, kita butuh sesuatu yang dari luar, yang harus dari alam, Bapak dan Ibu, untuk meng-counter yang berkaitan dengan lifestyle. Nah, kita perlu tahu ini, Bapak dan Ibu, apa itu resveratrol. Nah, peranan antioksidan terhadap kesehatan manusia itu apa? Lalu, dari mana asal-usul resveratrol ini? Bapak dan Ibu yang belum tahu, silakan belajar lagi, masuk lagi. Tiap kali saya membawa event ini, saya selalu menambahkan sesuatu yang baru. Kita lihat dulu asal-usulnya, Bapak dan Ibu bisa lihat ini scientific, ya. Video ini cuma 2 menit Bapak dan Ibu, 2 atau 3 menit ya. Bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu. Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendali proses penuaan. Kalau dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak, mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah, Benarkah? berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1000 botol per hari. Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi, apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SIRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak,
Dan mereka hidup sama lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama, dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Wospel. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar. Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Besok kita akan teruskan melihat video yang tadi sambungannya, tapi yang ini yang saya perlu Bapak dan Ibu lihat, penelitian tentang resveratrol terhadap penyakit degeneratif. Ya. Kita lihat temuan terbaik antibiotik, ya. Dari Harvard menonaktifkan COX-2 yang mencetus kanker, menyerang enzim pencetus kanker, ini penyakit degeneratif Bapak dan Ibu. Mencegah pembelahan stem sel kanker, ini juga dari universitas tertentu ya. Menghambat kanker payudara yang sekarang kita tahu banyak terjadi. Mencegah kanker pankreas, itu juga banyak terjadi Bapak dan Ibu. Ini asosiasi kanker, mencegah suplai darah kepada tumor prostat. Nah, mengaktifkan hormon awet muda kita namanya sirtuin untuk diabetes, untuk Alzheimer. Nah ini yang hebat Bapak dan Ibu, kita tahu resiko penyakit jantung itu adalah penyakit yang mematikan pertama di dunia. Saya nggak akan menjelaskan itu panjang lebar ya, karena besok malam saya mau jelaskan ini ada 8 manfaat dari resveratrol yang kita belum tahu Bapak dan Ibu, makanya hari Selasa saya akan jelaskan lebih detail tentang ini ya. Nah, itu saja yang saya bisa share pada siang hari ini. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada Dr. Anna Luftiana, dokter yang sangat luar biasa, segudang ilmu, begitu rendah hati, mau berbagi kepada kami, karena visi dan misi kami sama, kami mau berbagi kepada masyarakat, semuanya yang ikut adalah free. Pembicara juga free, gak bayar apa-apa. Terima kasih sekali lagi, dan juga kepada PT Genes Global yang merupakan partner kolaborasi kami yang memberikan solusi dengan produk-produk anti-agingnya, dengan produk-produk penelitian ilmu kedokterannya yang bisa membantu manusia hidup lebih panjang dan sehat, tapi dari alam. Semua dari alam. Hanya diproduksi dengan teknologi dan suatu superfood ataupun makanan-makanan kesehatan, baik untuk mensupport stem cell manusia dan lain sebagainya, itu diproduksi khusus dengan rangkaian produk seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, nah bagi Bapak dan Ibu yang mau ikut serta event besok, silakan WA ke admin. Bapak dan Ibu, siang hari ini setiap peserta kami berikan kesempatan satu orang bertanya satu pertanyaan lebih dahulu. Jika waktu kita masih ada, boleh tanya lebih banyak ya. Materi presentasi PDF juga bisa minta, tapi tolong WhatsApp ke admin. Saya akan berikan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin konsultasi lanjutan, mungkin saya akan bicara Dr. Anna, boleh nggak kalau nomor HP Dr. Anna atau nomor WhatsApp diberikan kepada peserta yang mau konsultasi Dr. Anna praktek di mana, silakan bisa langsung itu, tapi mintanya ke admin lebih dahulu ya. Dan event siang hari ini kami akan masukkan ke dalam YouTube Moritz Community. Bapak dan Ibu juga bisa masuk ke dalam subscribe untuk bisa mendapatkan itu. Oke. Saya rasa itu dulu dari saya. Bagi yang mau masuk WA Group juga bisa ke admin. Saya kembalikan kepada Dr. Ferry untuk memandu acara ini, memandu tanya jawab. Silakan Bu Ferry. Oke, terima kasih Bu Sonya. Bu Sonya, ini kayaknya di komputer saya agak trouble deh. Barusan mati, jadi chatting-chattingnya hilang. Saya berarti baca chatnya ya, nanti. Tapi nanti kita mulai dulu yang langsung bertanya ya. Oke, saya akan buka dulu mic-nya.